Dalam pelayanan kesehatan modern, pasien seringkali datang dengan kondisi yang kompleks sehingga tidak dapat ditangani oleh satu profesi saja. Salah satu contohnya adalah korban kecelakaan lalu lintas yang membutuhkan penanganan cepat, tepat, dan menyeluruh untuk menyelamatkan nyawa sekaligus memulihkan fungsi tubuhnya. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi antar profesi kesehatan melalui Interprofessional Education atau IPE. Melalui IPE, setiap profesi memahami kompetensi, batas kewenangan, serta cara berkomunikasi secara efektif sehingga mampu bekerja sebagai satu tim yang berpusat pada keselamatan dan kebutuhan pasien. Interprofessional education merupakan proses pembelajaran ketika dua atau lebih profesi kesehatan belajar bersama, belajar dari satu sama lain, dan belajar tentang peran masing-masing sehingga mampu memberikan pelayanan kesehatan yang kolaboratif. Tujuan utama IPE adalah meningkatkan kualitas pelayanan, mengurangi kesalahan medis, mempercepat pemulihan pasien, dan meningkatkan keselamatan pasien. Sebagai contoh, kasus yang kami angkat adalah seorang laki-laki berusia 24 tahun yang mengalami kecelakaan lalu lintas akibat tabrakan sepeda motor. Pasien datang ke instalasi gawat darurat dalam kondisi sadar tetapi tanpa kesakitan, ditemukan perdarahan pada tungkai kanan, dugaan fraktur femur, luka robek pada wajah dan bibir, beberapa gigi depan patah, nyeri dada ringan, serta pasien tampak cemas dan syok akibat kejadian yang dialaminya. Tentunya, kasus ini membutuhkan penanganan multidisiplin agar pasien dapat pulih secara optimal. Sebagai dokter, prioritas utama adalah melakukan pemeriksaan primer menggunakan prinsip ABCDE, airway, breathing, circulation, disability, and exposure untuk memastikan jalan napas, pernapasan, sirkulasi, kondisi neurologis, atau cedera lain yang mungkin mengancam jiwa. Selain itu, diperlukan pemeriksaan fisik lengkap dan pemeriksaan penunjang seperti foto ronsen maupun CT scan sesuai indikasi. Setelah kondisi pasien stabil, dokter menegakkan diagnosis, menangani perdarahan, memberikan imobilisasi sementara pada fraktur, memberikan terapi medis, serta mengkoordinasikan penanganan bersama profesi kesehatan lainnya agar seluruh kebutuhan pasien dapat terpenuhi. Perawat berperan memberikan asuhan keperawatan sejak pasien tiba di IGD. Kami membantu proses triase, membantu memantau tanda-tanda vital, kemudian memasang infus, membantu stabilisasi pasien, dan juga mendokumentasikan perkembangan kondisi pasien secara berkesinambungan. Setelah kondisi pasien stabil, kami melakukan perawatan luka, membantu mobilisasi sesuai kondisi pasien, memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga, serta menjadi penghubung komunikasi antar anggota tim kesehatan. Apoteker memastikan seluruh terapi obat yang diberikan sesuai dengan kondisi pasien. Kami meninjau dosis analgesik, antibiotik, cairan infus, serta obat lain agar penggunaannya aman dan juga efektif. Kami juga memantau kemungkinan interaksi obat, efek samping, serta memberikan edukasi kepada pasien mengenai penggunaan obat setelah pulang dari rumah sakit agar proses penyembuhan berjalan optimal. Setelah kondisi pasien stabil, fisioterapis melakukan asesmen terhadap kekuatan otot, lingkup gerak sendi, keseimbangan, dan kemampuan fungsional pasien akibat cedera yang dialami. Kami menyusun program rehabilitasi berupa latihan mobilisasi bertahap, latihan berjalan, menggunakan alat bantu bila diperlukan, serta latihan untuk mencegah kekakuan sendi dan atrofi otot sehingga pasien dapat kembali beraktivitas. Korban kecelakaan sering mengalami trauma pada wajah dan rongga mulut. Dokter gigi melakukan pemisahan terhadap gigi, jaringan lunak, rahang, serta memastikan tidak terdapat cedera yang dapat mengganggu fungsi mengunyah maupun berbicara. Selanjutnya, dilakukan penanganan luka pada rongga mulut, perawatan gigi yang patah atau goyang, serta penyusunan rencana rehabilitasi untuk mengembalikan fungsi dan estetika pasien. Kecelakaan dapat menimbulkan dampak psikologis, seperti stres, trauma, bahkan gangguan stres pasca trauma. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan asesmen kondisi emosional pasien. Kami memberikan psychological support, counseling, serta membantu klien untuk mengembangkan strategi coping yang adaptif agar mampu menjalani
keseharian dan proses kesembuhannya dengan lebih baik. Tenaga kesehatan masyarakat berperan dalam aspek promotif dan preventif. Setelah pasien pulih, dilakukan edukasi mengenai keselamatan berlalu lintas, penggunaan helm dan sabuk pengaman, serta pencegahan faktor risiko kecelakaan. Selain itu, dilakukan koordinasi dengan program kesehatan masyarakat agar upaya pencegahan kecelakaan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Dari kasus kecelakaan lalu lintas ini, dapat kita lihat bahwa setiap profesi memiliki peran yang berbeda namun dapat saling melengkapi. Melalui interprofessional education, seluruh profesi belajar untuk saling berkomunikasi, saling menghargai kompetensi masing-masing, dan bekerja sebagai satu tim. Dengan kolaborasi yang baik, pelayanan kesehatan akan menjadi lebih cepat, lebih aman, lebih komprehensif, dan berpusat pada kebutuhan masing-masing pasien. Sekian, terima kasih.